bil qasmi. Ini pasal menerangkan tentang gilir. Gilir ini artinya orang yang istrinya lebih dari satu, itu namanya gilir. Kalau yang istrinya satu kagak usah gilir, ya mah di situ-situ juga. Ya. Nah ini maksudnya orang yang punya istri lebih dari satu, nanti ada tata caranya. Ya gilir namanya. Di istri yang pertama berapa hari, istri kedua berapa hari. Iya. Jadi itu ada bab gilir namanya. Ini sekarang kita lagi bahas. Ya, walaupun kita belum bisa gilir, ya ilmunya kita tahu gitu. Nanti kalau mau coba-coba ya boleh gitu. Ya, jadi ini ya, pasal menerangkan tentang menggilir. Akhraja Muslimun wan Nasa'i an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Telah meriwayatkan Imam Muslim, Imam An-Nasa'i yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Qala, beliau berkata. Jadi ini hadis riwayatnya itu Imam Muslim, Imam An-Nasa'i. Kemudian beliau dapat dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar. Jadi dia lebih terkenal dengan kunyah Ibnu Umar. Ya, namanya Abdullah. Ya, jadi Abdullah bin Umar. Qala, beliau sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muksitina indallahi yaumal qiyamati ala manabira min nurin an yaminir rahmani wa kilta yadaihi yaminul lazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Ya Allah. Jadi kata Rasulullah begini Bapak Saudara, innal muksitina, sesungguhnya orang-orang yang adil, indallahi, di sisi Allah, yaumal kiamati, nanti dari kiamat, ala manabiro, itu ditempatkan di satu mimbar, mimbar kemuliaan. Mimbar kemuliaannya itu min nurin, dari cahaya. Jadi terbuatnya dari cahaya. An yaminir rahman, di sebelah kanan Allah yang maha rahman. Nah, seperti jadi nanti di hari kiamat tuh orang-orang yang jujur, ya orang-orang yang muksitin, artinya kalau dia punya istri lebih dari satu, dia bisa jujur, bisa adil, bisa adil. Sebelum nanti di satu hadis diterangkan orang kalau punya istri lebih dari satu nggak adil, di akhirat jalannya miring. Ya, jadi kalau yang jalannya miring tuh ketahuan tuh kagak adil. Nah begitu sama istri-istrinya. Makanya kalau seandainya dia belum mampu berbuat adil, lebih bagus satu aja dah. Ya, ini yang termasuk satu apa dua nih? Rata-rata satu ya. Ya, belum ada yang dua belum? Ya satu aja, karena satu udah cukup dah Ustaz. Ya. Nah begitu ya, mudah-mudahan ya kita bisa enggak miring dari akhirat. Itu jalannya. Nah kalau yang dua, kalau kagak adil nanti miring jalannya. Begitu. Nah ini kata Allah, orang-orang yang muksitin, orang-orang yang adil, yang benar-benar adil. Ya, orang yang adil itu artinya enggak berat sebelah. Nah begitu. Hakim tuh kalau adil bagus tuh. Dia bisa memutuskan benar-benar. Ya, jadi kagak berat ke kanan, enggak berat ke kiri. Itu namanya muksitin. Makanya seorang hakim itu di dalam salah satu hadis Nabi, ya itu katanya 2 masuk neraka, ya 1 masuk surga. Jadi perbandingannya begitu hakim. Makanya kalau nggak kuat-kuat iman, lebih bagus jangan jadi hakim, jadi yang lain aja deh. Tuh, sebab Nabi udah bilang 14 abad yang lalu, 2-nya masuk neraka, 1-nya masuk surga. Jadi banyakan yang nggak adil, karena berat ujiannya. Hari ini mereka mau memutuskan satu persoalan, malamnya ditelepon, Pak Hakim, gimana? Mau apaan? Mobil? Ya,
mau tanah, mau apa. Yang penting tolong besok di pengadilan menangin saya. Nah begitu. Itu kalau yang imannya nggak kuat, ya udah, ya tolong bawain saya mobil terbaru yang paling mahal. Nah begitu. Beres urusan. Begitu Bapak Saudara. Ya makanya kata Nabi, ya dari 2 hakim yang ada, ya dari 3 hakim yang ada itu 2-nya masuk neraka, 1-nya masuk surga. Itu jadi yang adil itu lebih sedikit. Sebab berat ujiannya, berat ujiannya. Nah makanya kalau kita mau jadi hakim tuh, anak-anak kita misalnya boleh, tapi harus yang jujur, yang adil. Insya Allah pahalanya gede. Tapi kalau kita nggak bisa adil, berat sekali dah. Ya, sebab lebih banyak yang masuk neraka kebanding yang masuk surga. Nah orang-orang yang adil Pak, itu nanti di hari kiamat mulia. Sebab ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tempat namanya mimbar, ala manabir. Mimbar-mimbar yang mulia yang terbuat dari cahaya. Nah itu, jadi ditempatkan di tempat yang khusus, yang istimewa. Wakilta yadaihi yaminul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawallaw. Nah kedua tangannya itu ada di kanan orang-orang yang senantiasa adil dalam hukumnya dan kepada keluarganya dan semuanya. Jadi adil bukan hanya di masyarakat, tapi adil juga di keluarga. Gitu. Bagaimana kita bisa adil dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, ya, dengan masyarakat, semuanya. Itu dimintakan supaya di dalam bersikap, ya bergaul, ya itu kita disuruh adil. Pemimpin harus adil. Itu Nabi Muhammad SAW ya pernah didatengin sama seorang bangsawan. Ya anaknya melakukan kesalahan. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana nih? Ya ada anak seorang bangsawan, orang yang mulia, tokoh di masyarakat, tapi melakukan yaitu pencurian. Ya gimana supaya anaknya jangan sampai dipotong tangannya? Begitu. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, seandainya Fatimah putri saya mencuri, saya akan potong tangannya. Nah ini menunjukkan betapa tegasnya Nabi. Gitu. Jadi Nabi kalau terkait dengan masalah-masalah hukum nggak boleh dipermainkan. Ya, jadi jangan sampai gara-gara kita punya jabatan kemudian ya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Nah seperti itu. Tapi kalau orang miskin, ya orang yang kagak punya pangkat jabatan mencuri, pasti dijebloskan ke penjara langsung. Tapi ketika dia punya jabatan, nah itu kadang-kadang ya dimenangkan. Nah, jadi enggak di penjara, enggak dihukum. Nah itu Nabi marah benar itu. Kata Nabi, seandainya Siti Fatimah putri saya kemudian dia mencuri, laqata'tu yadai, saya akan potong 2 tangannya. Tuh begitu. Jadi enggak ada yang berani tuh. Makanya kata-kata riswah, nyogok itu hukumnya apa? Haram. Sehingga kata Nabi, ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan yang menerima sogokan itu dua-duanya sama di api neraka. Itu jadi yang nyogok haram, yang menerima sogokan juga haram. Dua-duanya di api neraka. Nah seperti itu. Nah ini dalam rangka supaya jangan dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak ya menunjukkan keadilan. Makanya di dalam khutbah Jumat selalu disebutkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tuh, sesungguhnya Allah memerintahkan supaya berbuat adil dan melakukan perbuatan ihsan. Tuh setiap khutbah Jumat pasti begitu di akhirnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukumullah dan seterusnya. Jadi itu mengingatkan ya kepada kita semuanya bahwa dalam hidup dan kehidupan kita keadilan itu penting sekali. Berbuat adil itu penting. Ya, adil di masyarakat maupun adil di keluarga. Nah, itu kaitannya nih orang kalau punya bini lebih dari 1. Nah, itu ahlihim, keluarga.
Keluarga itu maksudnya istrinya, dia harus bisa berbuat adil kepada istrinya. Wat-Tabarani, kemudian ada hadis riwayat Imam At-Tabarani, innallaha ta'ala katabal ghirata 'alan nisa'i, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala udah mencatat, menulis ada rasa kecemburuan di hati orang-orang perempuan. Tuh, orang-orang perempuan biasanya lebih banyak sifat ghirahnya, rasa cemburunya. Siti Aisyah aja istri Nabi suka cemburu juga. Kalau Nabi Muhammad lagi nyebut-nyebut kebaikan Siti Khadijah, kadang-kadang Siti Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, orang Siti Khadijah udah meninggal, udah wafat masih disebut-sebut aja. Tuh begitu. Iya. Itu yang namanya manusia begitu, apalagi orang perempuan. Ghirah, rasa kecemburuannya pasti ada. Sampai begitu Nabi jawab, wah Siti Khadijah ya walaupun ya udah meninggal dunia tetap saya nggak pernah lupakan, begitu, karena kebaikannya begitu banyak, harta kekayaannya itu benar-benar diberikan ke Rasulullah untuk berdakwah. Itu begitu. Jadi Siti Aisyah itu kadang-kadang cemburu, ya Allah nih suami saya Nabi Muhammad masih ingat terus sama Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah udah meninggal. Begitu. Jadi ada rasa ghirahnya, ada rasa kecemburuannya. Nah memang Allah jadikan di hati orang perempuan itu ghirah, kecemburuannya lebih besar. Begitu. Makanya kalau ada suami ya pulang agak malam, mungkin kalau sama istri ditanya, dari mana sih bang? Ya, mau tahu aja dia kadang-kadang ada telepon bunyi, itu telepon dari mana sih? Nah begitu. Itu ada ghirahnya, ya, ada ghirah, ada rasa kecemburuan. Nah seperti itu. Apalagi minyak wanginya udah beda. Nah nih biasanya minyak wangi nggak begini nih. Ini sekarang sisirannya juga lebih rapi, terus wangi-wangiannya. Wah ini suami saya jangan-jangan kan begitu. Kadang-kadang ada rasa kecemburuan, ghirah, dan itu manusiawi. Ya seperti itu. Jadi kalau ditanya mau mana sih bang, kayaknya rapi banget dah, kayaknya nih minyak wanginya beda. Nah begitu. Nah itu ada ghirah, ada kecemburuan. Itu Allah catat ke dalam orang-orang perempuan tuh ada ghirah. Nah kalau laki-laki wal jihad, Allah tulis ada semangat jihad ala rijal kepada orang laki-laki. Kalau laki-laki biasanya bukan cemburu, jihad, semangat juang. Nah begitu. Kalau orang perempuan ghirah, kecemburuan. Jadi lebih besar cemburunya. Makanya biasanya orang perempuan rata-rata lebih banyak pakai perasaan. Gitu, perasaan. Kalau orang laki kan enggak banyak perasaannya. Itu sebab ya orang-orang perempuan itu yang kadang-kadang perasaan. Makanya kalau orang laki habis ngomong dia kagak pikirin, kalau orang perempuan dipikirin. Iya, makanya kita sebagai orang laki ngomong jangan agak kasar kepada orang perempuan, kepada istri kita. Sebab habis kita ngomong tuh dipikirin banget tuh, dipikirin. Tapi kalau kita emang gue pikirin, gitu udah. Laki beda. Nah begitu. Istrinya ngomong apa juga ya didiemin aja. Tapi kalau kita ngomong sesuatu yang masuk ke hatinya, dipikirin terus, pikirin. Itu perasaan orang perempuan lebih besar kebanding daripada orang laki-laki. Nah seperti itu. Makanya orang perempuan ya enggak dianjurkan ziarah kubur. Yang dianjurkan ziarah kubur siapa? Orang laki. Jadi orang perempuan gak disunahkan ziarah kubur, di rumah aja. Kenapa? Sebab banyak perasaan. Dia lebih banyak ya perasaan emosi. Ya, sehingga kata Rasulullah yang saya perintahkan ziarah kubur itu orang laki-laki. Tapi di zaman-zaman sekarang orang perempuan banyak gak? Banyak. Cuma menjelang Ramadan, kalau Syawalan, yang ziarah kubur sekarang kita lihat orang perempuan mulu. Padahal yang dianjurkan bukan orang perempuan, orang laki. Kalau orang perempuan hukumnya makruh, kecuali ziarah kubur Rasulullah, ziarah kubur wali songo, para wali aulia, nah itu boleh.
selain nabi, selain wali, itu hukum ziarah kubur bagi orang perempuan makruh. Kalau ada memunculkan fitnah, itu jadi haram hukumnya. Ini kadang-kadang kita karena sering nonton sinetron, ya keluarganya meninggal pada ikut ziarah, ya pada ikut nguburin. Nonton sinetron mulu masalahnya. Kalau kita ngaji, nah itu enggak. Udah orang perempuan di rumah aja. Begitu Bapak Saudara. Walaupun suaminya tuh yang meninggal, istrinya jangan ngikut, udah di rumah aja. Tapi sekarang udah ngikut enggak? Udah ngikut. Emang apa? Nonton sinetron. Ya. Coba kalau dibaca kitab. Dibaca kitab tuh diajarin, jangan. Ya orang perempuan tuh apalagi suami yang meninggal, dia lebih bagus ya luzumun fil bait. Lebih bagus diam di rumah. Tuh begitu. Ada nanti kalau kita lagi baca kitab, babnya ada nanti. Nah cuma karena kita memang lebih banyak pada nonton sinetron. Orang takziah pakai hitam-hitam semuanya. Ya kan? Jilbabnya hitam, kacamatanya hitam. Ya, terus apalagi? Ya, sampai sendal jepitnya hitam juga. Iya. Kenapa? Karena memang mereka lebih banyak apa? Lebih banyak nonton sinetron. Tuh begitu. Padahal di dalam ajaran Islam itu kalau takziah enggak mesti baju hitam, baju putih boleh enggak? Boleh, cakapan baju putih. Ya, baju putih. Takziah pakai putih bagus. Ya, lebih bagus kebanding pakai baju hitam. Tapi di masyarakat rata-rata pakai hitam-hitam. Sangkaannya, ini dalam bentuk kita lagi ya berduka. Nah begitu. Padahal Islam enggak. Sehingga saya baca dalam satu kitab, namanya tuh kitab Yas'aluna Kafil Hayah Waddin. Itu kalau kita takalupkan, bebankan, kalau kita mau takziah pakai hitam-hitam, itu hukumnya jadi apa? Jadi dosa, nggak boleh. Gitu. Karena itu jadi bid'ah. Kecuali emang kebetulan lagi mau pakai baju hitam, boleh. Gitu. Tapi bukan mesti kalau kita lagi berduka, lagi kita takziah mesti pakai baju hitam, Pak. Gitu. Ini nggak mesti begitu. Syarat artinya kalau orang buka pakai baju hitam, iya, begitu. Enggak dilarang tuh. Iya, enggak. Boleh. Orang enggak boleh gitu deh. Sebab kalau baju hitam itu kan orang perempuan mah kapan aja boleh. Iya, begitu. Bukan hanya digunakan untuk takziah saja. Nah, begitu. Pingsan lagi dia. Karena memang begitu. Karena nonton sinetron dia. Di sinetron begitu. Oh, hitam-hitam. Itu kacamatanya hitam, jilbabnya hitam, bajunya hitam, sendalnya hitam juga. Nah, begitu. Jadi Allah tulis pada diri perempuan ghirah, rasa kecemburuannya. Kalau orang laki jihad, ya daya semangatnya, juangnya. Nah itu begitu. Paman sabar minhunna, maka siapa-siapa yang sabar daripada mereka, imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah, kana lahu mislu ajri syahid, maka bagi orang itu sama nanti akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Tuh, jadi kita sabar ya di dalam rangka melihat kondisi yang memang udah wataknya begitu. Kalau manusia, kalau dia perempuan, wataknya lebih ya ghirah, kecemburuan lebih besar. Tapi kita bisa menghadapinya dengan sabar. Kalau orang laki maunya menang mulu karena jihad mulu, ya maunya menang aja. Orang perempuan biasanya sabar menghadapi suami yang mau menang sendiri. Nah sementara orang laki selalu sabar ketika melihat perempuan istrinya mau cemburuan mulu. Nah semuanya itu baik. Siapa yang sabar, insya Allah ganjaran pahalanya besar sekali. Seperti ganjaran orang yang mati syahid. Itu begitu. Wa Tirmizi wal Hakimu man kanat indahum ra'atani falam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamati wasyakkuhu saqitun. Ada hadis dari Imam Tirmizi juga
riwayat Imam Hakim. Bunyinya begini, man kanat, tuh hadisnya itu bunyinya, siapa-siapa yang memiliki 2 orang perempuan, ada suami, istrinya ada 2. Falam ya'dil bainahuma, lalu itu suami enggak adil terhadap 2 istrinya. Ja'a yaumal kiamati, nanti itu suami datang pada hari kiamat, wasyikuhu sakitun, itu ya sebelahnya ya enggak ada, gugur. Ya, jadi sebelah doang orangnya. Ya, dalam hadis yang lain ya itu miring jalannya. Itu bagi suami yang punya istri 2 namun dia tidak ya bersifat adil. Itu begitu. Makanya di sana ya Pak Ilham apa tuh? Ya ala apa tuh? Fankihu ma taubalakum ya masna wasulasa waruba'ah fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah, kan begitu ya. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah, kalau kamu takut enggak bisa melakukan keadilan, fawahidah, cukup 1. Nah itu contohnya Obed ya. Nah begitu, 1 aja dah. Sebab hadisnya begitu Bapak Saudara. Wan nasa'i man kanat lahum ra'atani yamilu ila ihdahuma anil ukhra ja'a yaumal qiyamati wa ahadu syaqaihi ma'ilun. Nah ini ada hadis dari Imam An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, siapa orang laki memiliki istri 2 kemudian dicondong kepada salah satu keduanya. Dia punya istri 1, istri tua, yang 1 istri muda. Ya pas banget dia punya istri muda, ke istri muda mulu dah. Ya, udah duitnya udah habis, ditendang sama istri muda, kembali lagi ke tua. Itu kata yang tua, tinggal susahnya gue dapetan gua katanya. Dulu waktu lu kaya lu gagah, nggak ingat sama gua, sama yang muda mulu. Tuh orang laki tuh kadang-kadang begitu. Makanya namanya dia nggak adil. Tapi orang perempuan sayang juga. Walaupun ya Allah udah tua, udah nggak kuat ngapa-ngapa, pulang dah ke istri yang tua. Yang tuanya tetap aja rawatin dah. Ya, tinggal susah gue yang ngerawatin katanya. Tuh yang muda kagak datang-datang lagi udah. Nah seperti itu. Jadi ini kadang-kadang seperti itu. Makanya nggak boleh tuh. Ya, jadi kalau seandainya ada orang punya istri 2, kemudian dia lebih condong kepada salah satu daripada yang lain, nanti dia akan datang di hari kiamat wa ahdu syaqaihi, salah satu daripada 2 lambungnya itu ma'ilun, condong, miring. Tuh, jadi sebelahnya miring ya ke kanan atau dia miring ke kiri. Nah, itu tanda ya bahwa orang ini punya istri lebih dari 1 tapi dia tidak punya sifat adil, lebih condong kepada salah satunya. Wal muradu biqaulihi yamilu, ya artinya yang dimaksud condong, nah itu bagaimana? Ya bizahiri bi ayyarjiha ihdahuma fil umur, artinya dia lebih ya menguatkan salah satu keduanya dalam urusan-urusan yang zahir, allati harama syari', yang memang ya syari' itu Allah maksudnya, Allah dan Rasulnya mengharamkan at-tarjiha, untuk lebih menguatkan pihak padanya. Lal mailu al qalbi, tidak bisa condong dalam hati, yang zohir aja, yang kelihatan. Kalau hati mah susah dah. Kalau yang dibilang kita ini harus adil secara qalbi susah. Yang namanya manusia ada aja ya, kalau bini 1 cakepan, 1 jelekan, pasti ya secara dalam hati itu didemenin sama yang cakepan kali ya. Iya begitu. Yang diajak kondangan yang cakapan doang ya. Nah begitu takutnya. Itu susah tuh, berat. Nah seperti itu. Li khabari Aisyah, karena ada hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah Rasulullah SAW yuqassimu baina nisaihi, membagi menggilir di antara istri-istrinya, faya'dilu, maka Nabi itu adil. Tuh kalau Nabi itu benar-benar adil, dia punya istri lebih dari 1 tapi benar-benar adil, dia bisa. Dan itu dirasakan, istri-istrinya merasakannya. Nggak pernah ada sifat berat sebelah tuh Nabi.
Ya, dan istrinya yang bicara langsung. Nabi itu adil. Nabi itu benar-benar bisa bersikap adil. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bilang adil atau tidak kan orang lain, bukan dirinya. Ente adil, adil. Ya ente ditanya. Nah, coba tanya istri hal itu sama istri yang satu lagi. Gimana sikap suami kamu, adil enggak? Oh, enggak adil. Nah, berarti dia enggak bersifat adil. Tapi kalau Nabi Siti Aisyah yang akuin. Gitu. Jadi diakui seperti itu. Tapi sifat kecemburuan tetap ada pada diri perempuan. Pasti ada rasa kecemburuannya. Apalagi kalau ada cerita-cerita tuh suami punya istri 3 ya di satu rumah. Ya, itu secara qalbi pasti ya adalah ya itu yang mungkin dia lebih cinta sama ini. Perempuan juga pada saat itu pasti ada rasa kecemburuannya. Dan itu tidak bisa ditutupi. Ya, itu seperti itu. Jadi ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu an, Nabi itu menggilir istrinya dan Nabi itu adil. Wa yaqulu, dan Rasulullah bilang begini, Allahumma ya Allah hadza qasami, ini giliran ya saya. Ini menggilirnya saya, bima amliku, pada apa yang saya miliki. Fala talumni bima tamliku, maka janganlah kau condongkan pada sesuatu yang kau miliki. Wala amliku, dan kami tidak miliki. Yakni apa? Al-qalba, yaitu hati. Jadi kalau bicara hati yang punya siapa? Allah. Makanya hati ini kita selalu minta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang namanya hati itu kan bolak-balik begitu. Susah untuk mengendalikan yang namanya hati. Ya, makanya yang punya hati Allah. Di situ disebut ya muqallibal qulub. Supaya apa? Supaya hati kita jangan condong ya ke kanan atau ke kiri. Nah, makanya kita minta sama Allah supaya kita punya sifat adil. Nah, seperti itu. Nah, nanti baru babun fit tahajjuri. Nanti baru pindah bab dah. Babun fit tahajjuri. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurna warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.